Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Kita meminta ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan pemimpin-pemimpin kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita kembali bersama Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, dan sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa kita berada di penghujung Syawal. Tanggal keberapa hadirin? Berapa? 27. 27. Dan 27 Syawal. Berarti kita tinggal punya besok 28 dan lusa 29 dan 30 tentatif. Dan kembali saya ingatkan bahwa Syawal adalah bulan yang punya keutamaan. Di samping dibuka dengan Idul Fitri, dibuka dengan zakat fitri atau zakat fitrah, tapi secara umum bulan Syawal adalah bulan di mana kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan thumma atba'ahu sitan min Syawal, lalu dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Karena satu kebaikan dikali 10. 1 bulan berarti 10 bulan. Benar nggak? Lalu 3 hari berarti 30 hari. Benar? 6 hari berarti 60 hari. Berarti 10 tambah 60 berapa? 1 tahun. Aduh, bingung sih. 10 bulan tambah 60 hari sama dengan 1 tahun itu. Jadi 10 tambah berapa? 10 tambah 60 sama dengan 1. Nah, itu kan. Pinter kita ya hadirin. 10 ditambah 60 sama dengan 1. Benar gak sih? Oh bisa, ya 10 bulan tambah 60 hari sama dengan
1 tahun, benar. Jadi 10 tambah 60 sama dengan 1. Salah dulu kita belajar itu. Alhamdulillah. Tapi kan 6 harinya kan sunnah, Ustaz. Iya, hukumnya sunnah tapi dapat pahala wajib. Jadi walaupun tinggal 2 hari lagi, jangan lengah. Karena bisa jadi di antara kita masih sisa 1 atau 2 hari lagi bisa jadi. Itu tolong diselesaikan. Sebagaimana juga, jadi bulan Syawal itu bulan tadi Idul Fitri, Zakat Fitri di awal, lalu 6 hari bulan Syawal, terus bulan Syawal bulan haji gitu loh. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah, bulan haji. Lalu juga bulan Syawal, bulan apa lagi? Nikah. Jadi buat yang jomblo masih ada peluang 2 hari lagi. Loh, optimis loh. Kalau udah jomblo pesimis, apalagi yang diharapkan? Jomblo terus optimis. Jadi ada 2 hari lagi. Kalau nggak gimana? Optimis nggak 2 hari? Ngangguk. Yang ngangguk jomblo, Pak. Pantesannya aja optimis. Masya Allah. Ya artinya kalau nggak dapat Syawal ya di bulan berikutnya nggak masalah lah. Lalu setelah kita menyelesaikan Syawal insya Allah Ta'ala maka kita akan masuk ke Dzulqa'dah. Dan Dzulqa'dah adalah 1 dari 4 bulan haram. Jadi kita harus sadar bahwa beberapa hari ke depan atau 3 atau 4 hari ke depan kita akan kembali masuk ke musim ibadah. Dan ini 2 hal yang harus kita camkan. Yang pertama, musim ibadah ini tidak sepopuler Ramadan. Gitu. Dzulqa'dah itu tidak sepopuler bulan-bulan istimewa lainnya, tidak sepopuler Ramadan, tidak sepopuler Al-Muharram, tidak sepopuler Dzulhijjah, bahkan tidak sepopuler Rajab mungkin. Tapi Dzulqa'dah masuk ke bulan haram, di mana setiap amal ibadah dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong fokus tentang masalah ini, bahwa beberapa saat ke depan kita akan masuk ke musim ibadah kembali. Harusnya sudah selesai istirahat kita. Karena Syawal seringkali itu tadi hidup kita tuh kurang normal di Syawal gitu. Kan mudik, pulang dari mudik, acara pokoknya setelah lebaranan di kampung, lebaranan di Jakarta atau di jalan di kota-kota besar. Dan itu menguras energi. Dan walaupun sekali lagi kalau kita niatkan karena Allah dan ada masalah syar'i itu bagus, tapi jangan sampai kita kebawa. Makanya banyak di antara kita kan sampai hari ini belum mulai juz 1 lagi nih hadirin. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, nggak semua. Tapi ada sebagian tuh masih belum mulai. Nah ini kalau nggak mulai juz 1, kebablasan. Nanti mulai juz 1-nya pas kapan? Pas tanggal 1 Ramadan gitu. Beneran ini yang ketawa-ketawa itu tuh ketawa pengalaman. Bukan ketawain orang, bukan. Kenapa ketawanya kencang? Bukan ketawain orang, itu pengalaman gitu loh. Karena kan kebiasa terus kan menunda, akhirnya sampai Ramadan tahun depan. Maka tolong dimulai lah.
Ini kembali harus mulai Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah masuk. Dan terus selesaikan. Dan setiap amal ibadah lipat gandakan. Lalu yang kedua, hadirin sekalian, bahwa Dzulqa'dah ini nggak mudah. Karena begitu masuk Dzulqa'dah, maka kita memasuki musim ibadah bukan dalam jangka waktu seminggu, bukan juga 2 minggu, bukan juga 3 minggu, bukan 1 bulan, bukan juga 2 bulan, tapi 3 bulan berturut-turut. Begitu kita masuk Dzulqa'dah nanti insya Allah ta'ala, maka kita baru keluar dari musim ibadah di penghujung Al-Muharram insya Allah. Karena Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram itu semua bulan-bulan istimewa. Artinya apa? Kita butuh nafas panjang. Ini bukan 1 bulan. Dan itu nggak mudah. Ramadan saja, misalnya kalau tidak ada Lailatul Qadar 10 malam terakhir, goncang loh kita hadirin. Di hari-hari belasan Ramadan kan udah kelihatan tuh bagian. Emang nggak mudah. Nah, Dzulqa'dah itu bisa dikatakan tidak ada Lailatul Qadar, tidak 10 malam terakhir, tidak ada itu. Dan bukan hanya 1 bulan, bukan juga 2 bulan, tapi 3 bulan berturut-turut. Maka ini tantangan besar. Hanya orang yang punya mentalitas pelari maraton yang bisa berhasil. Ini benar-benar ujian. Bisa nggak kita ngadepin 3 bulan ibadah atau 3 bulan spesial yang datang berturut-turut? Hanya orang yang punya keikhlasan, punya kejujuran dan mentalitas yang bisa melewati itu semua. Maka fokus dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Dzulqa'dah juga merupakan bulan haji. Jadi seyogyanya, jadi sebenarnya kita sudah masuk ke bulan haji hampir genap 1 bulan, karena Syawal bulan haji. Dan kita akan masuk ke bulan haji kedua, lalu nanti klimaksnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi harusnya isu haji itu harus kuat di dalam diri kita. Dan memang itu juga lagi-lagi tantangan tersendiri. Karena kalau hadirin berada di Mekah hari ini, itu suasana haji sudah terasa secara umum di setiap tahunnya. Tapi yang jadi masalah bahwa haji itu bukan di sini gitu loh. Haji itu di sana. Jadi PR besar kita adalah menghadirkan spirit itu di hari-hari ini. Bagi yang sudah pernah haji saja itu nggak mudah, apalagi yang belum haji. Tapi kekuatan iman itu bisa merubah segalanya hadirin. Jadi bagi yang sudah haji, tolong kembali putar memori di dalam hati dan benak kita. Dan terapkan nilai-nilai haji. Ketauhidan dalam haji. Dan seluruh yang sudah kita lakukan dalam rangkaian. Yang belum haji, semoga Allah mudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Dan harus semakin memendam rindu hadirin. Itu penting. Memendam rindu. Dan harus mulai. Ini udah pernah haji semua kan? Udah muka-mukanya sih muka-muka hawa-hawa Mekah ini hadirin. Panas gitu. Panas. Musim panas kan panas di Mekah. Belum ya? Udah punya tabungan haji? Tabung. Dan nggak harus
punya buat kaleng kosong nabung gitu. Kaleng buat kosong nabung itu bukan. Jadi kaleng itu isinya nggak harus kue hadirin. Uang rengginangnya bisa hadirin. Masa uang nggak bisa gitu. Nabung. Kita tuh nggak pernah mulai masalah, makanya nggak berangkat. Mulailah hadirin sekalian. Ini bulan haji harus kita angkat. Kapan lagi kita berangkat? Dan kalau kita nggak mulai, nggak akan pernah. Tidak akan mencapai garis finish orang yang nggak pernah melakukan langkah pertama di garis start. Kan gitu. Yang penting mulai aja dulu. Nabung. Walaupun 1000 taruh. 500 taruh. Inilah hadirin sekalian. Jadi ini bulan haji. Suasana tuh, dan harus kita ingatkan terus, angkat terus, dan seterusnya. Dan itu nasihat para ulama. Bahwa di bulan-bulan haji, penekanan materi itu tentang haji. Itu bagaimana bulan Ramadan penekanannya tentang puasa, bukan tentang haji. Yang puasa. Dan ini bulan haji. Dan doa kepada Rabbul Alamin. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah untuk memberangkatkan hambanya ke tanah suci. Itu hal yang, jadi Syawal tuh jangan kawin terus hadirin, gitu. Proporsional aja. Ini pokoknya Syawal kawin Pak Ustadz. Iya benar, nikah. Tapi ada haji itu loh. Haji itu rukun Islam kelima. Jangan pernah dilupakan. Dan rugi ada. Hidup ini cuma sekali. Jangan sampai kita nggak pernah haji karena kelalaian kita. Kalau kita nggak mampu nggak masalah. Tapi seringkali mampu. Kalau kita jujur dan kalau kita nabung. Sebagian kita kalau pulang ke rumah lalu melihat asetnya, itu sebenarnya dia sudah bisa buka tabungan haji dari beberapa tahun yang lalu. Iya. Haji kan tahun lalu berapa? Masih 30-an ya? Tahun ini 40 kalau nggak salah. Tahun ini berapa sih? 40 kalau nggak salah. Hah? 42 kan ya? 52 sekarang. Oke. 52. Makanya haji naik terus. Tahun kemarin masih itu. Tabungan haji berapa? 25 masih. 25. Motor berapa motor antum harganya? Tuh kan. Mobil berapa? Lalu coba kita lihat yang kita belanjakan selama 5 tahun belakangan ini, yang bukan primary need, yang bukan kebutuhan pokok, yang sekunder, tersier selama 10 tahun ke belakang. Coba hitung deh. Nanti pulang. Jangan sekarang hitung ya, jangan. Sekarang ngaji. Nanti pulang hitung berapa biaya yang kita belanjakan selama 10 tahun ke belakang yang itu bukan kebutuhan pokok kita. Itu sekunder dan tersier. Ya, hiburan, jalan-jalan, yang mubah-mubah aja. Dan kalau perlu hitung yang maksiatnya. Gitu. Ada banyak orang, kalau dia jujur dan dia niat benar, harusnya dia sudah bisa buat tabungan haji 15 tahun lalu. Dan tahun ini udah menjelang berangkat atau akan berangkat. Bisa bismillah. Cuman kita nggak prioritas, nggak kepikiran gitu loh. Ada banyak di antara kita nggak haji karena nggak pernah kepikiran untuk haji. Karena seringkali haji itu identik ibadah orang tua. Iya nggak sih? Iya. Kenapa belum haji? Kan gue masih muda. Itu jawabannya. Akhirnya nggak pernah melangkah atau menginjakkan langkah pertama untuk haji. Dan nggak pernah berangkat. 25 juta masih terukur loh hadirin.
Insya Allah. Apalagi kalau kita jujur. Cepat itu. Kalau kita jujur ya, cepat bismillah. Dan pertolongan Allah itu sangat banyak. Pertolongan Allah itu sangat banyak dalam masalah ini. Jadi tolong itu diperhatikan secara seksama. Mulailah nabung. Mulailah nabung. Dan yakin gitu. Fine. Gitu ya. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hidup cuma sekali. Jangan sampai kita nggak pernah haji karena kelalaian kita dalam mengalokasi rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelalaian kita dalam membelanjakan harta. Kita belanjakan harta kita untuk hal-hal yang mubah, nggak bermanfaat, bahkan banyak yang haram, tapi kita nggak pernah membuat tabungan atau celengan haji. Padahal kalau kita mulai dari 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, maka mungkin kita sudah berangkat atau tinggal nunggu 1-2 tahun lagi. Dan ada di antara kita, di tabungannya udah ada di atas 25 juta. Nggak kepikiran aja. Nggak kepikiran. Dari 10 tahun yang lalu udah ada 25 juta. Nggak kepikiran. Akhirnya nggak pernah berangkat. Dan kondisi berbeda. Dan haji naik. Jadi mumpung kita masih bisa nabung, maka tolong ditabung. Wallahu ta'ala bishawab. Itu poin hadirin sekalian. Dan berikutnya kita akan kembali melanjutkan materi kita dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Jamaah Allah muliakan, kita sedang membahas bahwa salah satu akhlak yang diridhoi oleh Allah dan harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Kalau ilmunya mau berkah, ilmunya mau menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kita sudah bahas inti dari ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, banyaknya bicara, banyaknya maklumat, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan itu semua, kita harus punya adab dalam berinteraksi dengan ilmu. Dan di antara adab itu punya sifat-sifat yang Allah ridhoi. Dan di antara sifat-sifat itu adalah ketakwaan. Ketakwaan. Penuntut ilmu harus menjadi orang yang berusaha bertakwa. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan keterangan para ulama seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Jauzi. Ada yang bisa kasih kesimpulannya nggak? Apa pembahasan kita pekan lalu? Kesimpulan aja, sedikit. Nggak ada? Nggak ada yang datang? Tahun pekan lalu nggak ada yang datang nih. Ini batch baru ini. Ya, jangan nyontek tatap mata saya. Enggak, janganlah. Ya. Bismillah. Kesimpulan dari kemarin adalah hendaknya seorang penuntut ilmu selalu bertakwa kepada Allah. Karena pada akhirnya ketakwaan itu yang akan menolong kita ketika kita tersingkap. Ketika kita sedang diuji oleh Allah, maka takwa yang akan menolong kita. Seperti contoh ketika sedang ujian fisika, orang menganggap kita pintar, namun ketika ujian nilainya 40.
ketika kita bertakwa, ya maka kita akan selamat, dalam artian tidak merendah diri. Dan gimana ujian dapat nilai 40. 4. Kalau bertakwa jadi 8. Enggak, sama aja. Enggak berubah, cuman tetap rendah hati. Nah, emang itu pembahasan kita minggu lalu. Kayaknya antum ngisi kajian di tempat lain deh. Loh kan husnudzon. Mungkin beliau itu benar. Benar. Ya, itu semua tentang takwa. Bahwasanya selama kita bertakwa kepada Allah, itu tidak akan merubah kita. Walaupun tersingkap misalkan aib atau ujian yang menimpa kita. Ya, boleh deh. Syukran. Banyak banget. Satu aja. Loh, udah maghrib hadirin. Oke, ada yang mau sampaikan lagi? Atau akhwat mau sampaikan? Nggak ada. Siapa yang mau? Ada Ustaz. Oh, ya cepat. Tolong cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat, padat, jelas coba. Takwa adalah dasar dari keselamatan, penjaga yang tidak pernah tidur, penyelamat ketika kita terperosok. Jadi ketika kita terperosok, jatuh pun tidak terlalu jauh, Ustadz. Ya. Syukran, makasih. Ada yang lebih bulat lagi nggak? Oke, Fadhil. Bismillah. Kehidupan dapat ya tadi Ahmad ya. Bismillah. Kehidupan itu dinamis, maka kita diminta berpegang untuk sesuatu yang stabil, yaitu takwa. Maka dengan takwa, apapun yang terjadi dalam kehidupan tidak akan menghancurkan kita. Iya, syukran, makasih. Jazakallahu khairan. Itu poinnya. Jadi kehidupan itu nggak stabil, hadirin. Kehidupan itu dinamis. Kehidupan itu atas bawah, miskin kaya, berhasil gagal. Ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kita gagal. Ada kalanya kita punya uang, ada kalanya kita nggak punya uang. Ada kalanya kita nggak punya pasangan, ada kalanya kita punya pasangan. Maka jangan fokus ke sana, tapi fokus ke yang selalu stabil, yaitu ketakwaan. Atau mungkin kalau pakai bahasa yang lebih simpel, hadirin itu jangan terombang-ambing dengan ujian, tapi fokus pada bagaimana merespon ujian tersebut. Dan merespon ujian tersebut itu dengan ketakwaan. Selalu begitu, simpel aja. Ini takwa bukan nih, gitu loh. Ini bertakwa atau tidak. Jadi jangan, bukan maksudnya remehkan ujian ya, enggak. Tapi maksudnya tuh jangan semua konsentrasi itu ke sana. Karena yang menentukan berhasil atau tidaknya kita itu bukan ujiannya. Kan hadirin waktu sekolah gitu, waktu kuliah, yang menentukan lulus atau enggak lembar soal ujian atau lembar jawaban? Hah? Ini pernah sekolah nggak sih? Kok jawabannya kurang mantap sih? Yang menentukan kita lulus atau enggak, dapat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,2, itu tuh lembaran soal ujian atau lembar jawabannya? Lembar jawaban itu. Jadi fokusnya tuh ke sana. Yang membuat kita dapat nilai 10, 9, atau 4 dan 3 itu karena soalnya susah atau soalnya mudah? Yang mana? Yang membuat antum dapat 10, yang membuat antum dapat, yang membuat hadirin dapat 8, atau yang membuat hadirin dapat 3, itu karena soal ujiannya mudah atau karena soal ujiannya susah? Iya. Yang salah adalah pertanyaannya. Lu beneran. Karena
soal ujian yang susah dan soal ujian yang mudah nggak menentukan lulus atau enggak. Yang menentukan itu apa? Jawaban kita. Bisa jadi kita lulus pada saat soal ujiannya susah. Dan bisa jadi kita gagal pada saat soal ujiannya mudah. Cuman kita lupa. Itu. Lupa. Aduh, ini gampang banget. Gitu. Bener nggak hadirin? Bener apa enggak? Iya itu. Hadirin Allah muliakan. Makanya kan apa? Mata pelajaran yang paling sulit bagi hadirin apa? Tata boga. Ini anak IPA semua. Oke, mata pelajaran paling favorit, paling mudah itu apa? Saya dulu tuh mata pelajaran favorit paling mudah tuh fisika, hadirin. Kimia. Kalau kosong. Tapi kalau gurunya datang, aduh berat. Saya tuh nggak pinter, hadirin, jadi berat gitu. Subhanallah. Sama ya? Alhamdulillah kita punya banyak persamaan, alhamdulillah. Hadirin, ujian fisika dan soalnya soal yang menakutkan soalnya, dan gurunya cuma kasih satu soal. Begitu buka lembar pertanyaannya, ternyata soal paling susah sedunia menurut kita itu adalah materi yang kita baca jam 3 malam tadi. Karena kita belajar sampai jam 3. Walaupun mulainya jam 2:30. Gitu. Jadi kebangun 2:30 buka buku, setengah jam, lanjut lagi bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Tapi efektif, itu yang keluar daripada belajar dari awal gak ada yang keluar, kan lebih bagus ini. Kira-kira menghadapi ujian yang super sulit itu, perasaan kita gimana? Senang, hadirin, bahagia, lapang. Jadi padahal masih dalam proses ujian, belum selesai nih ujiannya, pengumuman masih 2 minggu lagi. Ini dalam detik-detik ujian, hati kita saja sudah lapang. Jadi badai pasti berlalu itu nggak berlaku bagi kita. Habis gelap terbitlah terang itu nggak berlaku bagi kita. Di tengah kegelapan malam akan ada matahari terbit itu nggak berlaku. Kita menikmati hidup walaupun di tengah-tengah ujian. Dan kita akan terpesona. Di kelas kita senyum-senyum sendiri. Kita senyum lepas. Apalagi kalau nengok ke kanan ngelihat temen pucat, tambah puas gitu. Tapi ini nggak bener nih, salah. Nengok ke kiri, temen keringat dingin, tambah seneng gitu. Padahal ujian yang kanan dan ujian yang kiri itu sama, nggak beda. Tapi kenapa sebelah kanan pucat, sebelah kiri keringat dingin, kita tersenyum lepas? Yang membedakan adalah soal yang benar lembaran jawaban. Kita tahu jawabannya. Jadi masalahnya bukan di lembaran ujian, masalahnya itu di lembar jawaban, hadirin. Nah sama hidup itu masalahnya bukan pada saat kita nggak punya uang,
Tapi bagaimana menjawab ketika kita nggak punya uang? Nah, jawaban itu, rumusnya itu takwa, hadirin. Itu rumus takwa. Itu soal ujian sesulit apapun bisa dijawab nanti. Sebaliknya, kalau ujiannya mudah, tapi kita nggak tahu jawabannya, gagal kita. Betul nggak, Adil? Betul. Ya. Contoh, saya mau tanya, sebutkan rumus luas trapesium. Coba. Tuh kan, diem. Ini diem karena, hadirin diem, walaupun nggak bisa jawab, karena saya nggak tunjuk langsung. Coba kalau saya tunjuk hidung salah satu hadirin, suruh berdiri, terus jawab gitu. Insya Allah gitu. Ya. Keringat dingin, pucat lah. Padahal saya mau tanya, pertanyaan rumus luas trapesium itu pertanyaan sulit dalam matematik atau gampang? Mana yang bilang gampang? Gampang. Maksudnya bukan gampang. Itu kan pelajaran anak SD. Berapa luas trapesium? Setengah kali A plus B kali tinggi. Siapa yang jawab tuh? Nah, pinter. Anak SD 0 berapa? Loh, dulunya, bukan sekarang. Dulunya ini jago ini matematikanya ini loh. Itu gampang. Tapi kenapa kita terbungkam dan kita agak pucat, apalagi kalau ditunjuk depan satu jamaah masjid? Karena kita lupa. Itu. Jadi soal ujian mudah aja, level anak SD, kalau nggak tahu jawabannya, repot. Sama juga dengan ujian hidup. Allah kasih ujian mudah, kita nggak tahu jawabannya, ribet hidup kita, hadirin. Gitu. Jadi fokuslah ke lembar jawaban. Jangan fokus ke lembar soal lalu kita curahkan 100%. Benar, soal lembar soal harus dibaca, jangan salah, jangan dilipat juga tuh lembar soal terus dijadikan pesawat-pesawatan. Ya, bukan begitu poinnya. Tapi parameternya adalah bagaimana merespon. Aku nggak tahu, tanya ahli ilmu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Gimana nih Pak Ustadz? Kalau kasusnya begini, gimana saya harus bertakwa? Nah, kalau begitu udah dijelaskan dalilnya, ayatnya, hadisnya, keterangan ulamanya, udah jangan banyak mikir. Karena pemikiran ulama lebih tajam daripada pemikiran kita. Jalanin. Nanti Allah kasih jalan keluar. Aku lupa lihada wa astaghfirullahi wa lakum. Kita akan lanjutkan pada sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang muliakan, kita buka sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan lanjutkan materi ini di pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya hormati, saya pria berusia 26 tahun.
bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan. Beberapa waktu lalu saya mengalami kegagalan dalam proses pernikahan karena beberapa hal yang sulit saya jelaskan. Sejak itu saya merasa hampa, kosong, dan kadang sulit menemukan arah atau semangat dalam menjalani hari-hari. Saya ingin bertanya bagaimana saya sebaiknya menghadapi kegagalan ini secara iman dan akhlak. Apa yang bisa saya lakukan agar bisa bangkit kembali, tetap semangat dan tidak larut dalam rasa kehilangan ini? Mohon nasihat dan pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bukan rasa kehilangan hadirin. Ini gagal mendapatkan. Kan nggak ada yang hilang. Dari jomblo ke jomblo, nggak ada yang hilang. Kalau hilang itu dari punya pasangan lalu jomblo gitu loh, kan itu. Tapi ini kan bukan kehilangan, kecuali mungkin kehilangan kesempatan dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, ketika selesai perang Uhud yang berakhir dengan ketidakberhasilan memenangkan pertempuran, itu ada luka di sebagian jiwa para sahabat. Ya. Dan pada saat itu Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 140, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari yang kami putar di tengah-tengah manusia. Util kal ayyamu nunawiluha bainan nas, dan begitulah kami putar kehidupan di tengah-tengah manusia. Ada menang, ada kalah. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Di Badar kita berhasil, tapi di Uhud itu tidak, dan itu biasa. Lihat bagaimana keindahan konsep dalam menghadapi dan merespon kegagalan. Biasa aja. Ini perang loh hadirin. Dan 70 nyawa. Dan berbagai macam kerugian-kerugian material dan non-material. Dan Allah nggak marah kepada para sahabat, khususnya pasukan pemanah yang turun. Sebagaimana Nabi SAW juga nggak ngamuk setelah itu dan marah-marah di tengah-tengah para sahabat. Itu padahal beliau terluka dan beliau nggak mengatakan, coba lihat ini gara-gara ente-ente semua. Nggak bilang begitu. Tapi yang ada adalah beliau menyampaikan ayat diantaranya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahkan itu kan bukan awal ayat ya. Awal ayatnya apa sih? Iyam saskum qarhun faqada massal qawma qarhun mithlu. Dan kalau kalian merasakan luka, merasakan sakit, mereka juga merasakan, gitu loh. Mereka juga merasakan. Jadi biasa aja. Misalnya proses nikah gitu loh. Ketika sudah proses cukup lumayan lalu gagal, yang sedih itu laki-lakinya aja atau perempuannya juga? Hah? Yang sedih laki-laki atau perempuan? Lagi-lagi pertanyaannya salah. Bukan atau, itu harusnya kedua-duanya, atau kedua-duanya itu maksudnya. Dua-duanya itu terpukul, sedih, atau terpengaruh. Biasa. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami putar di tengah-tengah manusia. Nah, kenapa sih ada menang, ada kalah, ada di atas, ada di bawah, ada sehat, ada sakit, ada keberhasilan, ada kegagalan? Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada.
agar Allah melihat siapa yang beriman. Nah ini, kenapa ada kegagalan proses menuju pernikahan? Biar terlihat siapa yang beriman sama Allah, siapa yang beriman sama takdir. Itu. Siapa yang yakin wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu yang terbaik buat kalian. Kita nggak suka gagal proses pernikahan, tapi justru itu yang terbaik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan kita ingin proses ini berhasil. Kayaknya ini wanita, ini akhwat udah cocok, atau ini tipe kita dari semua sudut gitu loh. Itu kan versi kita, belum tentu gitu. Dan banyak dari kita memang sok tahu sebelum pernikahan, kayaknya yakin ini, belum tentu gitu loh. Pernikahan tuh terlalu misteri untuk disimpulkan di awal. Makanya butuh pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Baqarah 216 di atas, Allah tutup firman-Nya dengan ucapan Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak ngerti apa-apa. Jangan sok tahu. Yang membuat kita terpukul adalah bukan kegagalan, sok tahu dalam membaca kegagalan di proses tersebut. Misalnya hadirin gagal menikah dengan si A, padahal udah survei venue, survei gedung, udah fast food ke berbagai macam catering, lalu udah fitting segala macam, gagal di H-7 gitu loh, 7 jam misalnya. Lo beneran ini, saya pernah di telepon pada saat saya lagi safar. Itu beliau tanya, Ustadz, apakah saya melanjutkan proses pernikahan ini apa tidak? Proses menuju pernikahan. Itu beliau tanya, itu di bawah 12 jam sebelum akad nikah. Sebelum 12 jam, nanya, ini lanjut apa enggak? Itu hadirin. Kehidupan tuh macam-macam. Jadi batal H-7 jam. 2 bulan kemudian hadirin baru tahu bahwa calon hadirin tuh psikopat. Bersyukur apa tetap kecewa? Siapa yang kecewa? Itu udah bucin banget kalau kecewa. Kan kalau gitu saya bisa dakwahin Pak Ustadz. Wah, malah. Enggak. Kita bersyukur. Makanya sekali lagi, tapi kan ketika detik-detik drama itu kita nggak tahu. Biasanya kan tersingkapnya itu nanti, atau memang nggak tersingkap sama sekali. Hanya saja kita kan udah istikharah. Allah sudah dimintai arahannya. Keputusan Allah jangan sama dia. Cuman kita kecewa karena kita sok tahu dalam membaca sebuah drama, bukan mengedepankan iman, tapi mengedepankan analisa kita yang terbatas. Nah itu masalahnya. Masalah kita tuh kebanyakan sok tahunya. Makanya Allah berfirman, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Udah ikutilah hadirin. Ikutilah. Jadi sekali lagi, watil kal ayyamun, itu biasa. Nanti ada waktunya lah kita dipertemukan dengan sosok yang tepat. Dan kegagalan itu kan membuat kita semakin dewasa, semakin berpengalaman gitu loh, semakin matang, semakin nggak baper. Dan itu bagus, gitu. Itu hal yang bagus. Apa kata
dalam sebuah riwayat hadis ini berdasarkan sebuah hadis, tapi hadisnya lemah, dilemahkan banyak para ulama, tapi maknanya benar. Disebutkan la halima illa dhu athrah wala hakima illa dhu tajribah. Tidak ada orang yang matang dan dewasa kecuali punya pengalaman panjang dengan kegagalan demi kegagalan. Kecuali banyak melakukan kesalahan demi kesalahan, lalu belajar dari kesalahan tersebut. Wala hakima illa dzu tajribah, dan tidak ada orang bijak kecuali orang yang kaya akan pengalaman. Nah itu maknanya benar. Nah, kayak saya mau tanya sama Dirin, pengen nggak jadi orang bijak, orang mateng, dan orang dewasa gitu? Pengen nggak, Adit? Nggak pengen. Saya nggak bilang tua loh, Adit. Dewasa. Tua itu keniscayaan. Dewasa itu pilihan. Dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen. Pertanyaannya, udah berapa kali gagal dalam hidup? Banyak belum? Yang nggak akan bisa matang, nggak akan bisa dewasa, nggak akan bisa bijak. Orang-orang yang jago-jago, intinya gini, kalau dia ngelihat orang bijak, orang yang dewasa, yang matang dalam berpikir segala macam, itu orang banyak gagal. Ya, tapi jangan dibilang lu banyak gagal lo, ya. Tapi dia insya Allah nggak baper, kan orang matang, orang bijak. Iya, emang saya banyak gagal, tapi kan kita nggak etis bilang begitu. Jadi kita ini seringkali salah dalam membaca kehidupan. Kita pikir selalu berhasil itu sebuah kehebatan. Enggak, ada banyak orang itu rapuh karena dalam hidupnya tidak pernah merasakan kegagalan. Itu rapuh. Jadi paranoid gitu loh. Tekanan dan pressure-nya tuh besar. Ingin selalu tampil perfect gitu. Dan itu nggak nyaman. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa dengan kegagalan, lalu belajar dari kegagalannya, lalu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nih. Lihat ketika Nabi SAW menghadapi kenyataan unta beliau kalah biasa. Kenapa? Pengalaman panjang gitu. Pengalaman panjang. Pasang surut kehidupan. Dan Nabi SAW kan nggak selalu quote unquote berhasil dalam misinya. Salah satu misi Nabi SAW mendakwahi Abu Lahab, betul nggak? Betul, sampai dibicarakan di bukit. Berhasil apa enggak Abu Lahab masuk Islam? Dari sisi itu enggak. Abu Lahab bukan hanya enggak masuk Islam, turun ayat tabat yada abi lahabi wa tab. Itu Nabi kita SAW. Gitu loh. Dan gitu hadirin. Salah satu misi Nabi SAW mendakwahi Abu Jahal itu. Mendakwahi Abdullah bin Ubay bin Salul. Saking semangatnya sampai Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik itu, ketika meninggal dan anaknya minta pakaian Nabi SAW untuk menjadi kain kafan, dikasih. Lalu minta disolatkan Nabi SAW, Nabi mau, saking pengennya. Gak bisa. Allah tusalli ala ahadi minhum mata abana. Turun ayat, jangan pernah sekali-kali Anda mensolatkan orang munafik ketika dia meninggal atau dia mati. Nggak boleh. Jadi Nabi SAW itu kaya akan pengalaman. Nabi hadirin ya, Nabi kita semua Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang kalau dakwahin A pasti berhasil orang itu dapat hidayah. Kalau dakwahin B pasti berhasil orang itu dapat hidayah. Kalau dakwahin C pasti berhasil orang itu dapat hidayah. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bahkan Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta.
engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah taufik tersebut. Itu hadirin. Dan ini penting dalam meresapi sifat seorang hamba. Kegagalan yang kita rasakan itu akan memudahkan kita meresapi diri sebagai seorang hamba. Sebaliknya, kalau hadirin nggak pernah gagal, susah untuk merendah, susah. Karena menang terus, gitu loh. Menang terus. Kalau hadirin gagal lagi, terus gagal. Memahami konsep antumul fuqara ilallah, kalian tuh butuh kepada Allah. Lebih mudah apa enggak? Mudah, karena terbukti kemarin ngandelin diri sendiri gagal, gitu loh. Kemarin lusa ngandelin diri sendiri gagal lagi. Oh, berarti saya butuh nih sama Allah. Tapi kalau nggak pernah gagal, selalu berhasil. Orang yang selalu menang, selalu berhasil dengan upaya yang dilakukan, kerja keras, merasa butuhnya itu kepada pihak lain, besar atau kecil, karena gue bisa sendiri, gitu. Dan kalau udah merasa bisa tanpa bantuan Allah, apa yang terjadi? Kalla innal insana layatgha arra'ahu stagna. Sungguhnya manusia itu akan melampaui batas kalau dia merasa bisa dengan dirinya sendiri dan nggak butuh sama siapapun. Orang kalau merasa nggak butuh sama siapapun, oh bahaya hadirin. Nah, untuk menetralisir kesombongan, ujub dan merasa diri hebat, salah satu cara Allah adalah dengan membuat kita gagal, gitu. Lalu kita belajar dari kegagalan, gitu, hadirin. Itu. Kegagalan itu penting. Bahkan kegagalan itu kebutuhan jiwa. Nah, itu. Kebutuhan jiwa. Makanya Nabi Allah dan Rasulnya SAW nggak heboh ketika gagal menang di perang Uhud, biasa. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hasilnya apa? Luar biasa. Para sahabat tidak pernah blunder lagi setelah itu. Dan belajar benar dari kesalahan di bukit rumah tersebut. Itu hadirin sekalian. Kalau nggak akan bisa-bisa. Jadi lanjut aja gitu loh. Udah gagal sama si Mawar, udah ke Melati hadirin, gitu. Sama Melati ditolak ke Kamboja, gitu loh. Ya. Terus pokoknya terus aja. Kamboja ditolak, Matahari, gitu loh. Matahari ditolak juga, Raffles, gitu. Itu bunga apa dia? Astagfirullahaladzim. Intinya maju ya terus. Nanti tawadu, biasa aja. Tenang. Terus juga yang kedua, jangan cuma maju-maju toh. Tingkatkan iman dan value pribadi, gitu loh. Sehingga hadirin punya nilai tawar yang kuat, gitu loh. Penting nilai tawar itu. Ya itulah hadirin sekalian. Pokoknya nggak usah khawatir. Memang ngomong gampang, gitu loh. Enak kalau dengerin Pak Ustadz mah enak. Iya, intinya tuh ngomong tuh gampang. Dan saya nggak lebih baik daripada hadirin sekalian, enggak. Cuman kita kan harus saling memotivasi, saling memberikan ilmu, gitu. Emang nyakitin kalau gagal. Makanya walaupun gagal itu kebutuhan jiwa, mayoritas kita nggak suka karena nggak cocok sama hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengen selalu sukses, gitu. Itu. Padahal untuk bisa sukses di titik paling atas itu harus gagalnya panjang hadirin.
bukan 1-2. Begitu. Baru nanti oke, gitu. Kan itu. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan kita tuh punya mentalitas itu secara fitrah, tapi dirusak sama fitnah dunia. Lalu digoda sama syaitan. Hadirin, waktu hadirin sekalian lahir, langsung bisa jalan apa enggak? Siapa yang bisa jalan? Saya kasih hadiah. Enggak langsung bisa jalan. Butuh proses. Butuh trial and error. Butuh kegagalan demi kegagalan. Ribuan kali kita gagal. Pertanyaannya, kita terpukul apa enggak? Saya ingin tanya, pernah ngelihat nggak bayi merenung gara-gara hari ini gagal berdiri sebanyak 20 kali? Nggak ada deh. Ada nggak bayi memutuskan, kayaknya aku nggak bakat mah untuk bisa jalan, aku mau merangkak terus seumur hidup, aku membuat paguyuban merangkak, gitu. Nggak ada. Itu hadirin sekalian loh. Jadi sebenarnya hadirin sekalian itu udah punya mental juara. Kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Yang ngerusak itu ya itu tadi lingkungan. Nanti ada kalau gagal sendiri dibully, diketawain gitu loh. Itu kan membuat mental kita ciut. Ada yang terlambat bisa bicara, terus main sama teman-teman seusianya, yang lain udah bisa mengucapkan R, dia masih cadel, terus diketawain, akhirnya minder. Itu yang rusak tuh itu. Jadi sebenarnya yang rusak itu fitnah dunia. Kita lahir tuh di atas fitrah, dan mentalitas kita tuh bagus. Nggak pernah kita mundur, maju terus. Itu. Jadi ingatlah hadirin tuh punya bakat hebat yang Allah kasih. Mentalitas tuh mentalitas juara, nggak peduli ribuan kali gagal. Ribuan kali gagal sebelum akhirnya berhasil berjalan. Ribuan kali, bukan 1-2 kali, bukan 3-4 kali. Nah ini yang perlu kita camkan bersama hadirin sekalian. Jadi jangan pernah pesimis dan jangan pernah putus asa lah. Kita harus terus semangat, dan jangan nyerah dan maju terus. Itulah hadirin. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, itu ada penelitiannya hadirin. Bayi itu
bisa 15 sampai 20 kali gagal. 15 sampai 20 per jam. Per jam. Oh bingung kan, hadirin dari bayi juga. Ya itu kita. Jadi kita tuh gagal bukan setahun 2 kali, bukan. 20 kali per jam. Tapi kan gak minder. Santai aja kita. Tenang kita. Gitu loh. Nah itu kita harus kembalikan lagi mentalitas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta Utara. Semoga Allah limpahkan keberkahan pada Ustadz jamaah yang hadir hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sedang menonton live. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, saat ini saya merasa hidup benar-benar tidak bergerak dimanapun. Saya sering merasa bingung, sholat saya alhamdulillah tidak pernah bolong, tapi kadang kalau ada rasa seperti kosong. Apakah ini karena ibadah saya tidak sempurna? Beberapa tahun lalu saya sempat depresi, saat ini saya mencoba berdamai dan mulai lagi semua. Apakah ada amalan yang bisa saya kerjakan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Saya merasa hidup saya benar-benar tidak bergerak dimanapun dari sosok di Jakarta Utara. Yang pertama main-main ke Jakarta Selatan. Nah, nanti hadir bergerak dari utara. Loh, ini kan masjid ini di Jakarta Selatan. Tapi itu jawaban intermezzo ya. Jawaban seriusnya, hadirin, banyak doa deh sama Allah. Bener deh, itu kunci. Memang hati kita tuh selabil itu tuh seperti itu memang. Kita itu memang selemah itu. Kan Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, benar deh. Gak mengejutkan. Dan ini bisa terkena siapapun. Jadi bukan karena penanya duduk di kursi pesakitan. Enggak, emang manusia itu selemah itu kalau gak ditolong sama Allah. Dan ini bisa kena kita, siapapun kita. Makanya kita harus banyak baca alhamdulilladzi afana mimma btalahu bi wa faddalana ala katsir mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah yang telah menjaga kita dari ujian beliau dan telah memberikan kelebihan dari banyak hamba-hambanya yang lain. Jadi banyak minta tolong sama Allah. Banyak isti'anah. Benar. La haula wala quwata itu sering dibaca dan diresapi. Terus yang berikutnya, hadirin sekalian, kita perlu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Itu penting. Karena Al-Quran tuh luar biasa dirinya. Dan kita lalai dengan Al-Quranul Karim. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah. Jadi coba dekat lagi dengan Al-Quran. Kenapa Ramadan kayaknya selalu lebih bermakna daripada bulan lain, selalu lebih indah daripada bulan lain, ada pencapaian yang kita nggak pernah capai di bulan-bulan lain. Karena di Ramadan adalah waktu di mana kita paling dekat dengan Al-Quran diantaranya. Coba dekat deh. Nah, salah satu PR kita seringkali itu nggak dekat sama Al-Quran. Jadi harus ada yang kita baca dari Al-Quranul Karim dan rasakan bedanya. Makanya ulama kita mengatakan bahwa keberkahan waktu kita di sebuah hari ditentukan oleh seberapa baik interaksi kita dengan Al-Quran di hari tersebut. Kalau interaksi kita dengan Al-Quran bagus, maka hari itu tuh beda. Lalu yang berikutnya itu kita harus ketemu dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa dan optimis, dan hidupnya itu punya energi yang besar. Dan orang-orang itu alhamdulillah banyak. Kita nggak pernah kehabisan stok orang-orang tersebut. Tinggal kita mau minta petunjuk sama Allah, keluar dan nyari orang kayak gitu apa tidak. Karena sekali lagi
manusia itu dipengaruhi, hadirin. Karena manusia kan lemah, jadi dia dipengaruhi. Kalau demikian, makanya kan kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Jadi secara umum manusia itu dipengaruhi. Maka segera cari orang-orang yang bisa memberikan pengaruh positif pada kita. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan jangan lupa zikir pagi petang itu dibaca dan diresapi. Udah habis ya hadirin. Ya saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sekali lagi persiapan untuk Dzulqa'dah. Kita akan masuk beberapa hari ke depan insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.